Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin 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 amin. Juga mudah-mudahan kalian selalu semangat untuk terus belajar. Iya, minggu lalu kita sudah mempelajari, saya sudah memberikan materi kepada kalian kaitannya dengan landasan pendidikan, ya. Kalian sudah melihat video di sana, melihat video terkait dengan pelaksanaan konsep ataupun konsep-konsep pendidikan yang diungkapkan oleh salah satu tokoh yang luar biasa, ya, yang mengawali karirnya dari lingkungan pendidikan hingga saat ini menjadi seorang gubernur. Ya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang diungkapkan oleh Bapak Anies Baswedan, ya, terkait dengan pelaksanaan pendidikan, ya, bahwasanya pendidikan itu tidak bisa dimulai hanya dari sekolah saja, tapi ada 3 hal yang memang sangat penting untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, yaitu ada di dalam sekolahnya, keluarga, dan juga lingkungan, dan hal-hal lain yang ada di dalam video itu yang memang sangat menginspirasi sekali dalam proses pelaksanaan pendidikan, gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, ya, sehingga ketika kalian nanti menjadi seorang tenaga pendidik itu bisa lebih siap kembali. Mungkin kalian masih semester 1, ya, jadi masih banyak hal yang bisa kalian pelajari sehingga kalian bisa menjadi guru yang lebih profesional. Oke. Ya, silakan setelah ini kalian simak video tentang materi kaitannya dengan konsep-konsep landasan pendidikan, ya. Silahkan disimak materinya dengan baik, ya, dipahami, ya. Kalau misalkan ada yang tidak ada yang terlewat lagi, bisa diputar lagi materinya. Oke, silakan simak materinya. Baik, ya, ini dia, kita kembali kepada materi, yaitu tentang konsep-konsep landasan pendidikan, pengertian tentang landasan pendidikan. Karena memang ketika kita ingin mengetahui tentang pendidikan, kita juga harus tahu dasarnya dulu, ya, pondasinya terlebih dahulu kaitannya dengan pendidikan, ya, bahwasanya ya, pendidikan itu memang cakupannya sangat-sangat luas sekali, dan banyak hal yang memang dilibatkan dalam setiap kegiatan di pendidikan, gitu, sehingga kita harus tahu landasan-landasan dari pelaksanaan pendidikan yang pada akhirnya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan secara lebih profesional. Karena kalau dilihat itu landasan itu kan alas ataupun dasar, ya, tumpuan, gitu, ya. Nah, mana kalau menurut beberapa ahli itu landasan itu terbagi menjadi 2 hal, ya. Ada yang landasan yang bersifat material dan juga ada landasan yang bersifat konseptual. Kalau misalkan landasan yang bersifat material itu seperti contohnya adalah landasan pacu ataupun landasan pesawat terbang, gitu. Nah, itu adalah landasan-landasan material. Terus juga gedung itu kan perlu fondasi, perlu bangunan-bangunan yang mendasar sehingga nanti bangunannya akan lebih kuat. Tentunya itu butuh landasan ataupun fondasi yang kuat, gitu, ya, gedung, bangunan-bangunan, gitu. Karena kalau misalkan gedung ataupun bangunan tidak didasari dengan fondasi yang kuat, ya, tentu akan roboh, gitu. Makanya begitu pun sama dengan pendidikan, ya. Pendidikan itu harus didasari dengan fondasi-fondasi yang sangat kuat, gitu, ya. Nah, nanti kita akan pelajari apa saja fondasi-fondasi dalam pendidikan, gitu, sehingga pendidikan itu bisa secara kuat eksis, ya, sampai saat ini, gitu, ya. Lalu yang kedua adalah tadi yang pertama adalah landasan material, yang kedua adalah landasan konseptual, ya. Landasan konseptual ini, ya, yang berkaitan dengan dasar-dasar negara, terus juga landasan-landasan undang-undang dasar, terus keilmuan seperti itu adalah kaitannya dengan landasan-landasan konseptual, di mana landasan konseptual ini, ya, tentu butuh ada hipotesis, ada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang lebih lanjut, sehingga pelaksanaan pendidikan ini bisa hasil dari hasil dari observasi, hasil dari pengamatan, hasil dari penelitian yang lebih mendalam, sehingga pada akhirnya pelaksanaan pendidikannya sudah lebih siap karena disesuaikan dengan hasil penelitian yang terus berkembang. Contohnya seperti kurikulum, ya. Kurikulum ini kan setiap tahun itu terkadang berubah, ya, makanya itu hasil dari penelitian, sehingga tiap tahun itu berubah disesuaikan dengan kondisi, gitu. Meskipun di luar negeri ada yang tidak
tidak istilahnya tidak terus diupdate lah gitu kurikulumnya, tapi setidaknya apa yang sudah dilakukan oleh para pengampu kebijakan pendidikan di Indonesia itu memang hasil pengkajian-pengkajian lebih mendalam, karena kondisi Indonesia dengan di luar negeri itu tentunya sangat berbeda, karena kita sangat luas sekali wilayahnya gitu, sedangkan di negara-negara itu kan tidak begitu luas ya. Makanya pelaksanaan pendidikan itu butuh pengkajian pendidikan ataupun butuh pengkajian penelitian yang lebih mendalam. Nah, ketika kita akan melakukan penelitian yang lebih mendalam, tentunya butuh hipotesis, butuh juga asumsi-asumsi yang mendasar gitu kan, seperti itu. Nah, ini adalah pengertian dari landasannya gitu ya. Kalau secara leksikal tadi ya tumpuan ataupun dasar ataupun alas, karena landasan merupakan titik bertumpu ataupun titik tolak dasar pijakan. Ya, kalau secara konseptual ya itu tadi ada leksikal dan ada konseptual. Kalau secara konseptual itu identik dengan asumsi. Asumsi dapat dibedakan menjadi 3 ya, ada aksioma, premis, dan postulat. Ini yang kaitannya dengan penelitian seperti itu. Asumsi kan dugaan sementara yang diterima sebagai dasar titik tolak bagi pembuat asumsinya. Asumsi dapat diuji kebenarannya melalui percobaan dalam penelitian. Kalau premis itu asumsi kan ya. Ini aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian, pedoman dasar dan dalil pemula. Jadi contohnya adalah kebudayaan yang tidak bertumbuh dan berkembang adalah kebudayaan yang sudah mati. Itu ya sudah tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya. Lalu postulat ya. Postulat itu adalah pernyataan yang dibuat untuk mendukung sebuah teori tanpa dibuktikan kebenarannya. Lalu premis adalah kalimat atau alasan yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan dalam suatu logika gitu. Jadi ada beberapa perbedaan. Misalkan aksioma memiliki nilai kebenaran yang nilai kebenaran di sebagian besar ilmu pengetahuan, sedangkan postulat itu memiliki nilai kebenaran di ilmu pengetahuan di ilmu yang lebih spesifik ya gitu. Nah, itu kaitannya dengan landasan secara konseptual, karena memang butuh pengkajian penelitian yang mendalam kaitannya dengan hipotesis atau asumsi-asumsi yang ada di pendidikan, kajian pendidikan ya. Selanjutnya adalah pengertian dari landasannya ini. Ya, berdasarkan the Free Dictionary ya by Farlek Best is the fundamental principle or underlying concept of a system or theory basis. Jadi landasannya adalah prinsip fundamental ataupun konsep dasar ya dari suatu sistem ataupun teori yang mendasar lah gitu. Jadi hal-hal yang sangat mendasar dari suatu kajian seperti itu. Landasan adalah suatu prinsip yang inti ya dan pijakan atau menggarisbawahi suatu konsep dalam sistem ataupun teori ya gitu. Nah, ada landasan dan juga ada kata pendidikan di situ di dalam frasa landasan pendidikan. Nah, pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, ya serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara. Jadi memang kita mengacu pada konsep pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwasanya ya pendidikan itu dilaksanakan harus dengan secara sadar dan terencana tentunya. Tidak mungkin ya kalian datang ke dalam suatu sekolah ya itu ya tanpa direncanakan saya mau datang ataupun saya hanya mau mampir saja ke sekolah, kan tidak ya. Sebagai peserta didik pun ketika kalian menjadi seorang tenaga pendidik nanti ataupun sebagai guru ya,
guru dari pendidikan jasmani dan ya guru penjas gitu. Jadi ketika kalian sudah menjadi guru penjas kan tidak mungkin kalian datang ke sekolah itu hanya sekedar iseng mau masuk kelas, tidak, tapi kan sudah terencana gitu ya. Semua sudah sadar dan terencana gitu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, sudah disiapkan RPS dan segala rupanya sehingga kalian bisa memberikan materi sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kurikulumnya, seperti itu. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi ada suasana belajar dan proses pembelajaran itu memang bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bagaimana kita dalam proses pembelajaran itu menggunakan metode dan teknik yang memang disesuaikan dengan kondisi para peserta didik ya gitu ya. Dan juga ada media-media apa yang digunakan sehingga para peserta didik itu merasa enjoy dengan kegiatan pembelajarannya. Apalagi olahraga ini biasanya memang sangat digemari ya oleh semua peserta didik, seperti itu. Nah, dari suasana belajar dan proses pembelajaran ini agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Artinya dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu harusnya peserta didik itu lebih aktif ya, bukan pendidik yang aktif tapi peserta didik yang lebih aktif untuk mengembangkan potensi dirinya gitu. Peserta pendidik itu hanya memfasilitasi, mengarahkan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, seperti itu. Bukan semuanya dilakukan oleh pendidik gitu. Nah, dengan pembelajaran yang saat ini dilakukan gitu kan, itu memang membuat peserta didik lebih aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi peserta didik itu bukan seperti kertas putih yang kosong tanpa ada pengetahuan apapun, tapi memang peserta didik itu sudah memiliki pengetahuan ya, bukan dijadikan sebagai objeknya tapi dijadikan sebagai subjek pembelajaran gitu ya. Nah, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia ya, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut John Dewey, proses pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan yang fundamental, kecakapan-kecakapan yang mendasar gitu ya. Hanya di Indonesia memang sampai saat ini masih belum lebih spesifik di pendidikan dasar gitu. Artinya semua pengetahuan itu dianggap pengetahuan mendasar yang harus ditempuh, yang harus dipahami oleh para peserta didik ya. Kayak misalkan banyak sekali materi-materi pembelajarannya, ada matematikanya, ada bahasa, terus juga ada pendidikan kewarganegaraan dan lain-lainnya gitu ya. Jadi semua dimakan atau semua didapatkan oleh peserta didik gitu ya. Belum diarahkan gitu, karena memang dengan berbagai permasalahan ataupun hal-hal yang belum memang kita lebih siap dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga banyak hal yang harus dipelajari dan itu tentunya dibutuhkan, kecuali pada saat sudah semakin dewasa, pada saat SMA itu kan sudah lebih diarahkan mana-mana yang harus lebih dipelajari oleh setiap siswa ataupun setiap peserta didik gitu ya. Nah, jadi kecakapan-kecakapan yang fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia gitu. Jadi hal-hal yang fundamental yang memang dibutuhkan di lingkungan sekitar kita dan juga dibutuhkan untuk kita bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih lanjut lagi. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia. Ya, aspek rohaniah, jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap, karena manusia ini, proses pendidikan ini bisa dikatakan juga proses memanusiakan manusia. Artinya manusia ini belum jadi manusia yang seutuhnya, yang memiliki moral, yang memiliki akhlak, yang memiliki pengetahuan yang baik kalau tidak diiringi dengan pendidikan. Harus diiringi dengan pendidikan ya. Banyak hal yang harus dipelajari sehingga pada saatnya nanti manusia itu menjadikan manusia yang seutuhnya, yang bisa terlibat, yang bisa membantu mengembangkan lingkungan yang menjadi lebih baik. Nah, berikutnya pendidikan, ada beberapa hal dari pengertian pendidikan ya. Ada pendidikan dalam arti luas, ada pendidikan dalam arti sempit, dan juga ada pendidikan dalam arti alternatif ya. Bisa dilihat karakteristik khusus dari pendidikan arti luas, yaitu dilihat dari masa pendidikan, bentuk kegiatan, lingkungan pendidikan, dan tujuan. Ini akan berbeda-beda dengan pengertian ketiga hal pendidikan ini gitu ya. Dari masa pendidikannya, pendidikan dalam arti luas itu berlangsung seumur hidup ya, dan dapat dilaksanakan setiap saat selama ada pengaruh dari lingkungan ya.
Jadi terus-menerus pelaksanaan pendidikannya. Lalu yang kedua berada bentuk kegiatannya. Bentuknya biasanya bisa tidak disengaja ataupun terprogram, bisa terlembagakan ataupun tidak terlembagakan gitu. Jadi itu dalam arti luas ya. Jadi sangat-sangat bisa disengaja ataupun tidak bisa disengaja dalam proses pendidikannya. Ya, ini bisa juga dikatakan dalam bentuknya bisa dalam pendidikan non formal ataupun pendidikan informal ataupun ya seperti itu. Yang ketiga, dalam lingkungan pendidikannya bisa dilaksanakan di semua lingkungan baik formal ataupun non formal gitu ya. Jadi bukan dalam pelaksanaan pendidikan formal, karena pendidikan formal itu kan tidak bisa, pendidikannya tidak disengaja, tapi memang harus disengaja. Dari lingkungannya pun membutuhkan ruang kelas, sedangkan menurut arti luas itu tidak perlu ada ruangan kelas yang khusus gitu untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Dan yang keempat, terkait dengan tujuannya dapat dipahami dari setiap pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar itu disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya ataupun kondisi siswanya gitu, sehingga pada akhirnya setelah belajar para peserta didik ya bisa mengaplikasikan hasil belajarnya. Lalu berikutnya pendidikan dalam arti sempit gitu ya. Pendidikan dalam arti sempit masih ada tetap 4 hal ya dari masa pendidikan, bentuk kegiatan, lingkungan pendidikan, dan tujuannya. Akan tetapi berbeda ya dari karakteristik pendidikannya ya. Kalau dalam arti sempit itu kan pengajaran diselenggarakan di sekolah ya, jadi sudah ada aja di sekolah, lebih sempit gitu. Sebagai lembaga pendidikan formal ya, agar peserta didik memiliki kemampuan kesadaran yang sempurna ya terhadap hubungan dan tugas sosialnya gitu. Makanya di sini pendidikan formal juga sangat penting sekali, karena di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu kan pendidikan terbagi menjadi 3, pendidikan formal, non formal, dan informal, yang memang ketiganya ini saling mendukung, saling mempengaruhi ya gitu. Jadi bukan hanya pendidikan itu ada formal saja, bukan hanya non formal saja, bukan hanya informal saja, berarti ketiganya ini saling mempengaruhi dan saling menguatkan gitu ya dari terlaksananya tujuan pendidikan nasional. Dari masa pendidikannya, proses pembelajaran berlangsung dalam waktu yang terbatas, yaitu usia anak sampai usia remaja gitu. Kurang lebih kalau PAUD itu kan 5 tahun ya, 4-5 tahun gitu ya, lalu berlanjut ke SD, SMP, SMA sampai ke perkuliahan yang memang kurang lebih usianya paling sampai 23 ataupun 25 lah maksimal. Kecuali kalau yang ada S2 dan S3 itu bisa sampai lanjut gitu ya. Usianya tidak terbatas kalau di S2 dan S3. Lalu yang kedua, dari bentuk kegiatannya, isi pendidikan memang tersusun dan terprogram dalam bentuk kurikulum. Ya, ada kurikulum, ya ada silabinya, ada bahan ajarnya, ya, dan guru memiliki peranan yang sangat penting di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dari lingkungan pendidikannya, lingkungan pendidikan diciptakan khusus untuk menjalankan pendidikan secara formal seperti itu. Yang keempat, tujuannya terbatas pada kemampuan tertentu. Jadi hanya ada kompetensi yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didiknya. Misalkan sekarang ya kalian mempelajari landasan, ya harapannya kalian memahami bahwasanya setiap melaksanakan pendidikan itu perlu didasari oleh fondasi-fondasi yang kuat. Ya, itu setidaknya kemampuan tertentunya hal tersebut. Beda lagi ketika nanti kalian mempelajari tentang mata kuliah kaitannya dengan praktek pendidikan jasmani gitu kan. Itu juga berbeda lagi nanti target-target ataupun tujuan-tujuan dari kegiatan pembelajarannya gitu. Ya, jadi disesuaikan dengan mata pelajaran ataupun mata kuliahnya masing-masing. Ya, berikutnya adalah pendidikan alternatif. Nah, pendidikan alternatif dilihat dari masa pendidikannya hampir sama dengan pendidikan dalam arti luas, yaitu pendidikan yang berlangsung seumur hidup. Ya, kegiatannya tidak berlangsung sembarang tapi pada saat tertentu gitu. Nah, karena dilihat dari pengertiannya, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik memainkan peran di lingkungan. Ya, dari bentuk kegiatannya, pendidikannya bisa dilakukan secara formal, non formal ataupun informal. Jadi ketiganya ini bisa masuk ya ke pendidikan alternatif.
Lalu dari lingkungannya, pendidikan berlangsung pada sebagian dari lingkungan hidupnya, yang tujuannya adalah pengembangan kemampuan pribadi secara optimal dengan tujuan-tujuan sosial sebagaimana manusia seutuhnya berperan dalam lingkungan sosial. Artinya pendidikan profesi bisa dikatakan juga sebagai pendidikan alternatif ya. Kalau di guru ada pendidikan profesi guru, kalau di pendidikan non formal ada pelatihan ya, ada penyuluhan, kegiatan-kegiatan kebudayaan yang memang nanti hal tersebut juga dapat berlangsung seumur hidup tanpa harus ada jenjang-jenjang pendidikannya ya. Lalu ya, berikutnya adalah tujuan dari pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi tanpa pendidikan manusia tidak akan mendapatkan hal-hal ini gitu. Jadi tidak akan menjadi manusia yang beriman, tidak akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, tidak akan menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia kalau misalkan tidak dilakukan dengan proses pendidikan seperti itu ya. Lalu tujuan pendidikan secara umumnya adalah dilihat dari tujuan pendidikan nasional Indonesia. Secara institusionalnya tujuan ya menjadi tugas lembaga pendidikan tertentu ya. Kalau karena kan misalkan sekarang kalian berada di lingkungan Universitas Siliwangi, artinya ada beberapa hal yang diinginkan oleh Universitas Siliwangi ya, kaitannya dengan tujuan-tujuan pendidikannya yang tentunya tetap mengacu pada tujuan dari pendidikan nasional di Indonesia. Tujuan kurikuler ya, ada beberapa hal yang kaitannya dengan bidang studi ataupun mata pelajaran. Dan tujuan instruksional adalah tujuan pokok bahasan atau subpokok bahasan dari bidang studi tertentu. Jadi semakin dipersempit ya, mulai dari tujuan umum, institusional, kurikuler, dan juga instruksional sesuai dengan pokok bahasan masing-masing. Nah sekarang tujuan instruksional kita adalah ya bagaimana kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti, kalian bisa menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan ataupun apa yang kaitannya dengan konsep-konsep landasan pendidikan seperti itu. Nah dalam proses pelaksanaan pendidikannya tentu ada beberapa hal yang sangat penting, komponen-komponennya itu ada gitu ya. Jadi pendidikannya kan komponennya sangat banyak sekali, dan tentunya dari beberapa komponen ini harus ada secara keseluruhan, karena kalau misalkan hanya satu yang tidak ada, itu juga akan menjadi pendidikannya tidak akan bisa berjalan secara maksimal ya. Menurut Philip Combs ya, ini kurang lebih dilihat komponen-komponen pendidikan itu ada 12. Nah, yang pertama adalah dilihat dari tujuan dan prioritasnya gitu. Tujuan dan prioritas dari pelaksanaan pendidikan menurut Philip Combs adalah apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari sistem pendidikan dan bagaimana urutan-urutan pelaksanaannya. Karena ya pendidikan itu harus dilakukan ya secara terstruktur tadi kan, sadar dan terencana gitu, harus terencana tujuannya apa dan bagaimana urutan-urutan pelaksanaan sehingga tidak loncat-loncat gitu dan berurutan. Tidak mungkin ada anak yang dari kelas 1 langsung ke kelas 5 ya, langsung terlalu jauh gitu, kecuali memang ada akselerasi di situ. Dan juga tujuan dalam proses pelaksanaan pendidikannya, pembahasannya, materi-materi diberikannya pun ya sesuai dengan materi yang mendasar terlebih dahulu sampai kepada materi-materi yang lebih sulit. Lalu komponen yang kedua adalah peserta didik ya, peserta didik ya, artinya peserta didik ini kalau dikatakan ada raw input ataupun masukan mentah ya, bahwasanya peserta didik ini memiliki karakteristik yang memang sama ya kalau di pendidikan formal, dan juga akan tetapi memiliki karakteristik budaya dan lingkungan yang berbeda-beda. Bagaimana seorang guru ya, seorang tenaga pendidik bisa memadukan hal tersebut antara perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam kelas dari sejumlah peserta didik yang ada ya. Jadi peserta didik ini kan sebagai subjek dari belajar ya, bagaimana kita bisa
membantu ya para peserta didik untuk bisa memahami apa yang memang dipelajari oleh mereka, dan kita menyampaikan materi-materi sesuai dengan apa yang menjadi dasarnya ya tadi, urutan-urutan pelaksanaannya, materi-materi yang bisa diterima oleh para peserta didik gitu ya. Lalu berikutnya adalah manajemen ya. Tadi ada urutan pelaksanaan. Urutan pelaksanaan ini kaitannya dengan manajemen. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya di dalam proses pelaksanaan manajemen. Bagaimana mengkoordinasikan, bagaimana mengarahkan nilai-nilai dalam sistem pendidikannya. Lalu berikutnya yang keempat adalah struktur ya, struktur jadwal dan waktunya. Ya, bagaimana mengatur kegiatan. Jadi mata pelajaran A didapatkan di hari apa, mata pelajaran B didapatkan hari apa, sesuai dengan jadwalnya masing-masing dan juga sesuai dengan struktur kurikulumnya. Ya. Berikutnya adalah yang kelima. Ya, yang kelima adalah isi dan bahan pengajaran. Jadi keluasan, kedalaman dari bahan pelajaran yang seperti apa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, yang keenam adalah guru dan pelaksana. Ya, guru yang menyediakan bahan belajar, guru yang menyediakan ataupun yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ya, sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketujuh adalah alat bantu ataupun media ya. Media apa yang digunakan selama kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan, sehingga para peserta didik mendapatkan materi dengan mudah dan dapat dipahami dengan baik. Yang berikutnya adalah fasilitas ya, tersedianya tempat pendidikan yang layak untuk mereka belajar ataupun peserta didik belajar, dan juga tempat yang layak agar peserta didik ataupun pendidiknya dapat memberikan pembelajaran dengan baik. Ya, berikutnya teknologi ya, yang ke-9 adalah teknologi ya. Maksudnya memang teknologi ini terutama saat ini itu sangat penting sekali dalam proses pelaksanaan pendidikan, karena setiap pelaksanaan pendidikan itu sudah melibatkan teknologi. Teknologi itu alat yang bisa digunakan ya. Nah, sekarang alat yang digunakan itu seringnya adalah internet. Nah, internet ini memang sudah menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari kita gitu ya, dan baik itu dalam sehari-hari, dalam kegiatan pembelajaran, dalam hal-hal lain memang kita sangat membutuhkan teknologi internet ini terutama untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran sekarang, apalagi di masa pandemi ya, semuanya sudah berbasis teknologi. Jadi jangan sampai kalian gaptek ataupun gagap terhadap perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi ini sangat cepat sekali, terutama khususnya untuk kegiatan pembelajaran. Bagaimana kalian sebagai guru penjas ya, calon guru penjas itu mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang baik menggunakan teknologi. Rasanya tim media pembelajaran di penjas ini sudah cukup baik, saya lihat gitu ya, sudah berkembang untuk menggunakan teknologinya sudah cukup baik ya. Lalu berikutnya yang ke-10 adalah pengawasan mutu. Nah, ini penting, pengawasan mutu ini ya, yang dilakukan oleh supervisor pendidikan adalah pengawas pendidikan, karena pengawasan mutu ini ya membina peraturan-peraturan yang sudah dibuat, dan juga membina standar-standar pendidikan yang memang seharusnya dicapai oleh sekolah ataupun yang dicapai oleh para peserta didik dan juga para pendidiknya. 11 yaitu adalah penelitian ya. Jadi tadi ya yang saya ungkapkan di awal, pendidikan ya secara konseptual itu ya didasarkan atas hasil-hasil penelitian ataupun hipotesis ya. Makanya banyak perkembangan kurikulum ya. Sekarang yang kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis kurikulum 2013 ya, kurikulum 2013 revisi gitu ya. Jadi, dan juga sekarang Mas Menteri mencanangkan kaitannya dengan Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar. Jadi bagaimana dalam proses Merdeka Belajar ini si peserta didik itu dapat menentukan arahnya sendiri seperti itu ya. Tentunya guru sebagai fasilitator dan juga yang mengarahkan ya dari peserta didiknya. Yang terakhir 12 adalah biaya ya, biaya. Dan tentunya
pelaksanaan pendidikan ini tidak akan berjalan ya tanpa adanya biaya yang memang mencukupi untuk proses pelaksanaan. Karena banyak hal kita harus membeli alat-alat gitu, apalagi di olahraga alat-alatnya juga kan lumayan banyak gitu. Ada misalkan kita harus membeli bola, bola juga bermacam-macam, ada bola sepak, bola futsal, bola voli, dan juga bola-bola lainnya gitu, dan juga peralatan-peralatan olahraga lainnya. Laboratorium ya, kita harus memberikan alat-alat laboratorium sehingga para siswa itu dapat belajar dengan baik, dengan langsung praktek gitu ya, tanpa hanya teorinya saja gitu ya. Makanya biaya ini dapat memperlancar prosesnya pendidikan dan tentunya harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin ya. Nah, lalu selanjutnya adalah tujuan pendidikan yang dikatakan oleh UNESCO ya, dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa hanya dengan cara meningkatkan pendidikan kalau kata UNESCO. Maka UNESCO mencanangkan 4 pilar pendidikan ya, 4 pilar pendidikan. Yang pertama adalah learning how to know ya, bagaimana belajar untuk mengetahui. Jadi setiap siswa ataupun peserta didik itu diajarkan bagaimana untuk mengetahui, mencari informasi yang berguna bagi kehidupannya. Jadi peserta didik itu, karena kan tadi dikatakan menurut undang-undang yang mengembangkan potensi dirinya adalah lebih banyak peserta didik, sehingga bagaimana peserta didik itu diberitahu ya caranya untuk bisa mengembangkan diri, untuk banyak mencari tahu. Nah, apalagi sekarang dengan adanya literasi ya, artinya kita memang harus lebih aktif untuk banyak mencari tahu, tidak hanya menunggu dari tenaga pendidik ataupun guru ataupun dosennya saja. Yang kedua adalah learning how to do ya, yaitu belajar untuk melakukan sesuatu ya. Jadi setelah materi pembelajaran yang sudah kita dapatkan, bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap materi-materi pembelajaran yang sudah kita dapatkan gitu untuk melakukan sesuatu. Belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, terampil berbuat sesuatu untuk kehidupannya nanti. Lalu yang ketiga adalah learning to be ya, learning to be, yaitu belajar menjadi sesuatu. Setelah materinya sudah didapatkan, setelah kita sudah banyak berbuat praktek terhadap sesuatu hal yang sudah kita dapatkan di dalam hasil belajarnya ya, lalu bagaimana kita menjadi sesuatu, menjadi orang yang memang berhasil sesuai dengan cita-citanya. Misalkan kalian ingin bercita-cita sebagai seorang guru penjas, ataupun kalian bisa bercita-cita sebagai atlet, sebagai wasit dan lain-lainnya yang kaitannya dengan keolahragaan ya. Jadi learning to be, menjadi sesuatu, mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Lalu berikutnya yang keempat terakhir adalah learning to live together ya, bagaimana belajar untuk hidup bersama dengan orang lain setelah kita mendapatkan semua pengetahuan, semua keberhasilan, kesuksesan yang sudah diraih dari cita-cita yang sudah kita idamkan, impikan gitu ya. Nah, tidak menjadikan kita menjadi orang yang lebih sombong ataupun yang merasa lebih dibandingkan orang lainnya, tapi bagaimana pada akhirnya dengan ilmu yang kita miliki kita bisa hidup bersama dengan orang lain ya, saling menghargai, menempatkan diri ya, memiliki sikap yang baik ya, tadi memiliki karakter yang kuat gitu kata Pak Anies Baswedan di videonya yang sebelumnya pernah kalian pelajari gitu ya. Jadi menurut UNESCO ataupun United Nations Educational Scientific Cultural Organization, 4 hal ini sangat penting sekali. Learning how to know, bagaimana kita bisa mencari tahu banyak hal, bagaimana kita bisa belajar banyak hal. Lalu kita setelah ilmunya sudah kita dapatkan, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, mempraktekkan ya, sehingga pada akhirnya kita bisa paham konsepnya, kita bisa paham juga prakteknya, akhirnya kita bisa melakukan sesuatu banyak hal ya, menjadi manusia yang berhasil. Dan akhir dari keberhasilan itu kita bisa hidup bersama, saling menghargai ya, tanpa merasa paling tinggi ya, tapi kita dapat hidup bersama untuk saling berbagi ilmu. Karena sebetulnya pendidikan itu ya dampaknya adalah bukan untuk kita sendiri tapi untuk orang lain. Bagaimana kita juga bisa menyampaikan materi-materi yang sudah kita dapatkan ataupun ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan untuk orang lain ya. Sampaikan dalam ini juga kan ada di dalam pendidikan ya, kalau Islam ya ada dikatakan sampaikanlah walau satu ayat gitu, dan itu tidak akan mengurangi ilmu kita tapi dapat menambah ilmu kita ya. Berikutnya
Ya, nah ini pengertian ataupun dari pengertian ataupun landasan pendidikan ya. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan ataupun titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Ya, ini ada beberapa landasan-landasan pendidikan yang mendasar, yaitu ada landasan religius ya, dilihat dari keagamaan, ada landasan filosofis ya, dilihat dari cara pandang, lalu ada landasan ilmiah. Ya, yang ketiga adalah landasan ilmiah, dan yang keempat adalah landasan yuridis dari pendidikan. Ya, landasan religius itu dilihat dari sisi keagamaan dan yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Lalu filosofis itu berasumsi bersumber dari filsafat ataupun titik tolak dalam praktek pendidikannya, baik itu idealisme dan lain-lainnya, ya, progresivisme dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah landasan ilmiah, artinya asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam praktek pendidikan, misalkan dilihat dari psikologinya, sosiologinya, ekonominya, antropologinya, sejarah, dan seterusnya. Lalu yang keempat adalah asumsi yang bersumber dari undang-undang ataupun landasan yuridis, yaitu adalah asumsi yang bersumber dari peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia gitu. Ya, itu materi yang hari ini bisa saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan ya apa yang sudah saya sampaikan bisa difahami, bisa dimengerti ya, dan juga kalian bisa lebih mempelajari kembali ya untuk meningkatkan kemampuan dari apa yang sudah saya sampaikan. Oke, tetap semangat untuk belajar, sehat selalu, bahagia selalu ya, dan selalu berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kita nanti bisa bertemu di dalam kelas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the